Terus yang kelima, sholat tarawih setiap malam sampai akhir bulan Ramadan. Pada pahamnya sholat tarawih itu sunnah. Terus selanjutnya yang keenam adalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir udah pada paham, biasanya kita nyambung dari tarawih ke witir. Jadi itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Misalnya sholat sunnah witir ini paling dikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Beb, kalau misalnya aneh sholat tarawih, aneh pakai sholat witir 3 rakaat. Nah, ini boleh. Terus yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungi maknanya dan mengamalkannya. Jadi kita disuruh banyak-banyak baca Al-Quran dan kita juga disuruh untuk merenungi maknanya. Jadi bukan sekedar baca. Bahkan di sini ada salafus saleh berkata, jika aku hanya membaca surat Al-Zulzilah dan surat Al-Qari'ah dengan penuh tadabbur dan dipahami maknanya, maka hal tersebut lebih aku senangi daripada aku membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur dan dipahami maknanya. Maksudnya di sini adalah orang soleh ini dia lebih demen baca Quran meskipun sedikit, tapi dia cari tahu nih artinya apa, maksudnya nih apa, pemahamannya apa. Nah, dibanding kita baca panjang, kita kejar panjang, tapi kita nggak paham. Jadi kita lebih disunahkan di samping kita baca, tapi kita pahamin artinya ya. Nah terus yang kedelapan adalah memperbanyak amalan soleh seperti zikir, doa, dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Juga sedekah dan amalan-amalan lain. Jadi itu kalau kita lagi puasa jangan banyak bengong. Ya bengongnya kita kalau bisa megang tasbih, kita zikir, kita banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Karena saat itu tuh pada bulan puasa ini amalan-amalan yang sebelum bulan puasa nilainya biasa aja, tapi begitu bulan puasa dia nilainya jadi luar biasa. Jadi kayak pahala sunnah ini, kalau kita sholat sunnah di bulan puasa ini pahalanya pahala wajib. Nah kalau kita ibadah wajib, pahalanya dilipat gandakan. Double ya, jangan banyakkan ngomong, jangan banyakkan mabar ya. Terus menghadiri majelis taklim. Nah, memang kebetulan biasanya itu kalau lagi puasa banyak yang pada tawakuf. Nah, kalau ada yang nggak tawakuf tuh datang itu, karena itu sunnah. Kita menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan. Nah, di sini jelasin, maka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghadiri majelis taklim pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya setiap langkah kakinya pahala ibadah selama setahun. Jadi kalau kita hadir ke majelis taklim di bulan Ramadan, ini setiap langkah kaki kita ini bernilai pahala ibadah selama setahun.